Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dunia berputar terus, hari terus berganti, umur kita bertambah lagi, jatah kehidupan makin berkurang, dan titik kematian semakin dekat. Dari pemahaman seperti itu, kita perlu punya usaha-usaha untuk selalu mawas diri, berbenah diri, sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi waktu, demi perjalanan waktu, kalau kita tidak cerdas, tidak cermat, tidak bisa memanage diri, tidak bisa memanage permasalahan, maka innal insana lafi khusrin. Manusia terancam rugi, terancam sengsara, cilaka, dan pada akhirnya menyesal dalam jangka panjang. Saudaraku, bagaimana agar kita bisa memanage waktu dengan baik, mengisi waktu dengan baik, sehingga kita menjadi pribadi yang bertakwa, berprestasi, sejahtera, berdaya guna, husnul khotimah, dan masuk surga? Ada beberapa cara yang perlu kita lakukan sesuai dengan resep dari Allah dan Rasul-Nya. Antara lain, saudaraku, mari di setiap pergantian waktu, pergantian dari menit menjadi jam, dari jam menjadi hari, pergantian pekan, pergantian bulan, dan pergantian tahun, kita bermuhasabah. Untuk bekal bermuhasabah, kita punya ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Hasyr ayat 18. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang dilakukan untuk hari esok, untuk pekan depan, untuk bulan depan, untuk tahun depan, untuk masa yang akan datang di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Karena apa? Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha teliti atas segala apa yang kita lakukan. Saudaraku, dalam surat Al-Hasyr ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita tindak lanjuti agar kita menjadi pribadi yang bertakwa, berprestasi, sejahtera, berdaya guna, husnul khotimah, masuk surga tanpa hisab. Yang pertama, mari kita cermati surat Al-Hasyr ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Saudaraku, ayat ini hanya berlaku untuk orang-orang yang beriman, ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Kenapa? Sebab Allah sudah menghitung, sudah menimbang, siapapun yang tidak beriman tidak akan mampu mengamalkan ayat ini. Nah, dengan kata lain, mari kita mencoba mengoreksi sejauh mana kualitas iman kita. Kalau iman kita bagus, kuat, berarti kita mampu melaksanakan ayat ini. Nah, selagi pada saatnya setelah kita membaca surat Al-Hasyr ayat 18, kita tidak terpancing, tidak terdorong, tidak termotivasi untuk melakukan isi pesan moral surat Al-Hasyr ayat 18, itu pertanda iman kita lagi drop, iman kita lagi rapuh, dan bahkan mungkin sudah hampir redup. Nah, ayo, setelah beberapa menit ini, setelah beberapa jam ini, setelah membaca surat Al-Hasyr ayat 18,
kita bangkit sebangkit-bangkitnya, kita adakan inovasi diri agar kita menjadi iman yang semakin kuat sesuai dengan pesan moral dalam surat Al-Hasyr ini. Yang kedua, setelah Allah menyapa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita diperintahkan oleh Allah, ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, orang yang bertakwa kepada Allah itu yang seperti apa? Satu, orang yang dengan cepat, tepat, bermanfaat, melaksanakan semua perintah Allah dengan semangat. Jadi, kalau misalnya sudah ada panggilan adzan Allahu Akbar, maka gerak cepat. Segera aktivitas kita hentikan, kita segera berwudu dan kita mengejar bagaimana agar bisa sholat berjamaah. Nah, itu tanda-tanda iman kita lagi menyala. Cepat, tepat, dan bermanfaat. Demikian juga dalam melaksanakan perintah-perintah Allah yang lain. Misalnya berbakti kepada orang tua, kita lakukan dengan cepat, tepat, bermanfaat. Kita melaksanakan perintah tentang sedekah, tentang infak, tentang zakat, juga kita lakukan dengan cepat, tepat, bermanfaat. Jangan ditunda-tunda, jangan terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan yang melemahkan semangat kita. Kemudian kalau Allah memerintahkan, ayo orang-orang yang beriman, berdakwahlah, menasihati keluarga, bangsa, dan negara, ya kita lakukan dengan cepat, tepat, bermanfaat. Itu tanda iman kita, takwa kita lagi menyala. Ya. Kemudian tanda orang bertakwa adalah perlahan tapi pasti berani meninggalkan segala yang tidak disukai oleh Allah. Walaupun menyangkut hobi kita, menyangkut kebiasaan kita, menyangkut adat istiadat kita. Kalau itu tidak disukai oleh Allah atau bahkan dilarang oleh Allah, maka orang takwa pasti akan meninggalkannya tanpa perhitungan apapun, tanpa berpikir, wah riku sama tetangga, wah demi kultural, wah demi menghormati budaya. Budaya apapun, adat apapun, kalau itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasul, tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul, oke, kita lanjut. Tetapi hobi atau adat atau budaya yang tidak disukai oleh Rasul, ya pasti kita harus meninggalkannya. Nah, itu ciri orang takwa. Tapi kalau kita lebih rikuh pada adat, lebih rikuh pada budaya, lebih rikuh pada tetangga, kemudian Allah dilecehkan, itu bertanda takwa kita lagi kacau, saudaraku. Nah, kemudian inti surat Al-Hasyr ayat 18, pesan moralnya adalah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Untuk melaksanakan pribadi agar kita menjadi pribadi yang bertakwa, maka hendaknya setiap diri melihat, mengoreksi, evaluasi diri apa saja yang telah dilakukan untuk hari esok, baik di dunia maupun hari esok di akhirat. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus kita evaluasi diri? Nah, yang pertama yang perlu kita evaluasi adalah karya dan prestasi kita. Selama setahun ini, selama sebulan yang lalu, atau selama seharian tadi, apa karya kita, apa prestasi kita yang bermanfaat bagi diri, bagi keluarga, bagi instansi, bagi tempat kita bekerja, bagi bangsa dan negara. Yuk, jangan-jangan dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita belum berkarya apa-apa. Kita belum menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Atau bahkan dari hari ke hari, dari bulan ke tahun, pergantian tahun, pergantian bulan, pergantian waktu, kita nggak punya karya apa-apa, kita jadi beban bagi orang lain.
perlu kita evaluasi. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, kita evaluasi karya kita. Apakah semakin menanjak, apa stagnan, atau menurun. Nah, kalau ternyata karya dan prestasi kita menanjak, itu tanda Allah lagi menyayangi kita. Kita bersyukur kepada Allah. Nah, sebaliknya, kalau di hari ini, di pekan ini, di bulan ini, di tahun ini prestasi kita melorot, itu tanda-tanda ada sesuatu yang salah dalam diri kita, dalam manajemen kalbu kita, dalam muamalah kita. Kita perlu beristighfar dan kita perlu semakin semangat sambat kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudaraku, kemudian yang kedua yang perlu kita evaluasi adalah akidah kita. Di hari ini, di bulan ini, di tahun ini, menyambut pergantian bulan depan dan tahun depan, pastikan akidah kita kokoh dan bersih. Pastikan akidah kita tidak ternoda dua hal. Apa itu? Hari ini, bulan ini, tahun ini, menyambut bulan depan dan tahun depan, pastikan akidah kita tidak terkena noda syirik. Kenapa? Sehebat apapun amal kita, sehebat apapun karya dan prestasi kita, kalau kita syirik, pasti kita masuk neraka jahanam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Itu kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang syirik, maka dipastikan masuk neraka jahanam selama-lamanya. Maka pastikan pada hari ini, bulan ini, tahun ini, menyambut pergantian waktu, pergantian bulan dan tahun, akidah kita sudah bersih dari syirik. Yang kedua, Allah mengingatkan jangan sampai akidah kita dikotori dengan riya. Al-Baqarah 264 mengingatkan kepada kita, janganlah kita beramal dengan cara mengumpat, menyakiti orang yang menerima, sebagaimana kalau kita itu beramal kepada manusia dengan cara ria. Nah, kalau ria, kita pamer, kita ujub, kita ada niatan terselubung di balik amalan kita, tidak lillah, maka pasti amal itu tidak akan diterima oleh Allah. Ya, misalnya ada kasus bencana alam di Aceh, di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan dimanapun, ya, kalau kita niat menolong, membantu, mungkin tidak harus orang lain tahu. Kita bisa menyalurkan lebih kepada lembaga-lembaga yang dipercaya dan memenuhi syarat sebagaimana aturan lembaga-lembaga secara nasional. Nih, nah, kalau misalnya kita omong-omong kemudian tidak pernah berbuat baik, tiba-tiba di sana di tempat lokasi bencana, wah, berlaku seperti orang baik, penuh dengan puja-puji, tapi ternyata apa yang kita berikan itu adalah untuk pencitraan agar suatu saat dalam pilkada, dalam pilpres, dalam pemilu terpilih. Nah, kalau ada niatan seperti itu, maka amal kita hancur. Nah, amal kita setahun yang lalu, setahun ini, beribu-ribu tahun yang lalu, kalau kita ria, hancur. Nah, itu maka wal tandur nafsu maqaddamat lighad. Pastikan kita mengevaluasi karya dan prestasi kita, akidah kita, agar baik, benar, tepat guna, tidak syirik, tidak riya. Kemudian yang perlu kita evaluasi adalah ibadah kita.
Sudahkah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul? Sudahkah tepat guna tepat waktu? Atau jangan-jangan ibadah kita masih kecampuran dengan nada-nada bid'ah, nada-nada yang kecampuran ikatan adat yang tidak ada tuntunannya dalam kehidupan tuntunan Rasulullah. Nah, ingat, segala sesuatu ibadah yang diadakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah dolalah, dan setiap dolalah adalah finnar, masuk neraka. Maka pastikan di hari ini, di bulan ini, di tahun ini, menyambut pergantian tahun, ibadah kita sudah sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul, bukan merubah, menambahi, atau mengurangi. Nah, ingat, dalam kajian surat Al-Ahzab ayat 66, 67, 68 diceritakan bahwa ada manusia yang digoreng wajahnya di dalam neraka, nangis pilu. Dia bersambat, aduhai, seandainya dulu di dunia aku taat kepada Allah dan Rasul, maka aku tidak digoreng wajahnya di neraka. Nah, orang yang nangis di neraka itu sambat sama Allah, ya Allah, sesungguhnya ibadahku menjadi salah, menjadi keliru, akhlakku menjadi tidak baik, itu karena aku dijerumuskan oleh pembesar kami, oleh guru-guru kami, oleh pembimbing kami, oleh pemimpin kami. Maka ya Allah, tolong kutuklah, siksalah mereka itu yang menyesatkan aku 2 kali lipat dari siksaku, dan laknatlah mereka. Nah, ini kalau di tahun ini, di bulan ini, di hari ini, ibadah kita ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, akan menyesal di akhirat nanti. Maka pastikan sebelum ganti hari, ganti bulan, ganti tahun, ibadah kita sudah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, kemudian ikhlas, istiqomah, jangan ada nada-nada terpaksa, rikuh, atau riya. Berikutnya saudaraku, setelah kita mengevaluasi karya dan prestasi, mengevaluasi akidah kita, mengevaluasi ibadah kita, maka wal tandur nafsu ma qaddamat li khadin, kita mengevaluasi akhlak kita. Akhlak kita hari ini sudah baik, benar, sopan, santun apa belum? Akhlak kita bulan ini sudah jujur, tertib, amanah apa belum? Akhlak kita di tahun ini sebelum memasuki tahun baru nanti sudah menjadi pribadi yang humanis, yang ramah, yang peduli, yang rendah hati apa belum? Jika sudah, alhamdulillah. Jika belum, yuk sebelum ganti hari, ganti bulan, atau ganti tahun, pastikan akhlak kita perbaiki. Sungguh banyak kejadian saudara-saudaraku, orang yang ibadahnya hebat, pengetahuan agamanya bagus, tapi akhlaknya tidak terpuji. Kita, misalnya saya terpilih mendapat amanah sebagai menteri agama, menteri yang akan mengatur kehidupan beragama, tetapi saya korupsi, saya manipulasi, saya berurusan dengan KPK, bahkan saya sebagai menteri agama masuk ke penjara. Itu sungguh tangis yang sangat lama, memalukan dan memilukan. Jangan sampai terjadi manusia ketone alim sekali, kelihatannya ibadahnya top merkotop, tetapi akhlaknya runtuh, akhlaknya jatuh karena menyembah nafsu, menyembah kekuasaan. Pastikan sebelum ganti hari, ganti bulan, ganti tahun, akhlak kita sangat terjaga, sangat terpuji. Saudaraku, yang perlu kita evaluasi setelah
karya dan prestasi, akidah, ibadah, akhlak. Maka yang kelima, wal tandun nafsu maqaddamat li ghadin, yang perlu kita evaluasi adalah muamalah kita, hubungan kerjasama kita dengan pihak lain, dalam utang piutang misalnya, dalam kerjasama perusahaan, dalam kerjasama bisnis, dalam kerjasama di dalam kemasyarakatan, ke-RT-an, kedinasan. Itu kita evaluasi, sudahkah sesuai dengan norma yang ada? Sudahkah memenuhi target-target kebaikan dan kebenaran? Atau runtuh karena kita kurang menghargai teman-teman sejawat, kurang menghargai pimpinan, kurang menyayangi bawahan, atau bahkan menyalahi aturan? Itu yang perlu kita lakukan berkaitan dengan wal tandur nafsun maqaddamat li ghadin. Saudaraku, ayat berikutnya dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun maqaddamat li ghadin. Yang keempat adalah wattaqullah. Ada sesuatu yang indah dalam ayat ini. Perintah bertakwa diulang 2 kali, pada awal ayat dan pada menjelang penutupan ayat. Apa arti semua ini? Itu berarti Allah sangat menyayangi kita. Allah ingin memastikan bahwa kita manusia dalam pergantian hari, bulan, dan tahun dalam kondisi takwa. Yang awalnya kita dimotivasi suruh bertakwa, kemudian dibimbing dengan cara wal tandur nafsun maqaddamat li ghadin. Kemudian setelah kita melakukan perbaikan dan evaluasi diri, Allah ingin memastikan wattaqullah, ayo kamu jadilah orang yang takwa. Allah itu sayang sekali. Jangan sampai di akhir hari ini, di akhir bulan ini, di akhir tahun ini kita menjadi pembangkang, kita menjadi orang yang tidak takwa kepada Allah. Betapa sayangnya Allah kepada orang yang takwa, sampai-sampai Allah memberikan iklan, memberikan bonus nih, memberikan tawaran yang luar biasa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi solusi atas segala masalahnya. Jadi kalau kita takwa dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember, terus sepanjang tahun, berganti tahun seperti itu, maka Allah menjamin apapun masalah kita secara individual maupun dengan orang lain, dengan kelompok lain, dengan bangsa lain, dengan pimpinan kita, dengan siapapun, Allah akan memberikan solusi. Bahkan untuk mengatasi masalah itu, Allah memberkali kita dengan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, kemudian saking sayangnya Allah kepada kita, dorong-dorong kita untuk menjadi orang takwa, Allah pun beriklan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Yuk, di akhir hari ini, di akhir bulan ini, di akhir tahun ini, bersegeralah kepada ampunan Allah dan bersegeralah meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu khusus hanya diberikan untuk orang-orang yang takwa. Saudaraku, iming-iming Allah itu luar biasa. Di dunia kita dijanjikan dengan akan diberi solusi atas segala masalah, dan akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka, dan pada ujung hidup kita setelah kita mati, kita disediakan surga. Nah, saudaraku, pada awal ayat, pertengahan ayat, Allah memotivasi kita, memberi omong-omong dan iming-iming. Nah, pada akhir ayat Allah memberikan warning. Kita jangan leta-lete, kita jangan sembarangan, kita jangan mencuekin Allah.
Kenapa? Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah sangat teliti terhadap amal perbuatan kita. Hebat sekali susunan ayat 18 surat Al-Hasyr ini. Menyapa orang-orang yang beriman, mengajak takwa, mengajak evaluasi diri, memompa lagi, Allah memompa lagi agar kita takwa. Nah, ketika semuanya itu sudah dilakukan, Allah memberikan pilihan. Mau takwa, please, akan diberi penghargaan oleh Allah. Dan kalau membangkang, akan mendapatkan siksa Allah. Silakan kita manusia memilih. Yang jelas, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah maha teliti terhadap apa yang kita lakukan. Kalau kita runut, barang siapa setelah membaca surat Al-Hasyr ayat 18 ini atau mendengarkan keterangannya lalu berbenah, berbuat baik, berbuat takwa, maka Allah catat dengan teliti sedetil mungkin. Allah akan memberikan penghargaan walaupun mungkin manusia tidak ada yang menghargai. Manusia mencurigai, manusia menyalahkan. Orang-orang baik malah dipenjara, disiksa, dibunuh. Begitu, jangan khawatir. Allah akan membela, Allah memberi penghargaan tersendiri. Nah, sebaliknya, kalau kita salah, keliru, jelek, jahat, curang, kok orang lain tidak tahu, polisi tidak tahu, jaksa, KPK tidak tahu, jaksa agung tidak tahu, presiden tidak tahu, kemudian kita lepas dari tuntutan hukum, jangan berbangga diri. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah paham betul, teliti betul terhadap yang kita lakukan. Semuanya tercatat dan semuanya akan dibalas. Saudaraku, surat Al-Hasyr ayat 18 sangat bagus untuk evaluasi kita setiap hari. Dari tidur, kemudian akan tidur lagi, maka menjelang tidur kita baca surat ini. Pergantian bulan kita baca surat ini. Pergantian tahun, menjelang pergantian tahun, kita pahami surat Al-Hasyr ayat 18 dan ditindaklanjuti. Kalau betul mampu menjalankan surat Al-Hasyr ayat 18, itu tanda iman kita menyala. Sesuai dengan panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, awal ayat ini. Tetapi setelah mendengar surat 18 ayat 18 surat Al-Hasyr, kok kita diam membisu, kita cuek, bahkan kita semakin amburadul, kita semakin berani bohong, korupsi, manipulasi, memfitnah, menyebar hoax, mengancam yang benar, membela yang salah. Sudah, Allah sudah menyampaikan, tinggal tunggu hasilnya. Saudaraku, semoga setelah mendengar, menyimak kajian ini, kita mendapatkan taufik, rahmah, hidayah, ampunan, keberkahan, dan pertolongan Allah, sehingga kita bahagia dunia akhirat, sehat walafiat, husnul khotimah, masuk surga tanpa hisab. Dan semoga semua pendengar, penyimak pengajian ini kita reuni di surga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.